Apa kabar anak-anak kami kelas 11 IPA Metodis 5 Medan? Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Topik kita kali ini masih dari topik suku banyak matematika peminatan. Bagian terakhirnya yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Nah, dasarnya ini sebenarnya juga sudah pernah kita pelajari waktu SMP ketika kita mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, maksudnya apa? Kita mulai dari persamaan kuadrat dulu. Nanti bentuk ini menjadi bentuk yang hampir sama atau mirip dengan bentuk umum untuk mencari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Nah, persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, nilai-nilai X yang memenuhi kepada persamaan ini kita sebut akar-akarnya. Akar-akar penyelesaian. Nah, jadi karena ini berpangkat 2, maka akar-akar penyelesaiannya paling banyak adalah 2. Nah, kita misalkan akar-akarnya ini adalah X1 dan X2. Jadi maksudnya ketika kita belajar jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak, kita mencari penjumlahan akar-akarnya ini dan perkaliannya tanpa mencari nilai akar-akarnya, tanpa mencari nilai X1 dan X2. Jadi dalam hal ini X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, kita coba masuk ke contoh dulu. Ya. Misalnya persamaan kuadratnya X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Akar-akarnya kita misalkan X1 dan X2. Tanpa mencari akar-akarnya ini atau tanpa mencari nilai X yang memenuhi kepada persamaan kuadrat ini, bisa langsung kita cari penjumlahan akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya menggunakan rumus ini. Ya, jadi X1 tambah X2 sama dengan min B per A. A-nya 1, B-nya minus 5. Minus 5 per 1 sama dengan 5. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya 6. A-nya tadi 1, 6 per 1 sama dengan 6. Nah, bisa kamu buktikan ketika kamu mencari akar-akarnya ini bahwa penjumlahan dan perkaliannya akan sama nanti hasilnya. Misalnya coba kita buktikan dengan memfaktorkan ini ya untuk mencari akar-akar penyelesaiannya ya. Faktor dari soal ini adalah X kurang 2 kali X kurang 3 sama dengan 0. X-nya adalah 2, satu lagi X-nya adalah 3. Nah, X1 tambah X2 sama dengan 2 tambah 3, 5. Sama dengan jawaban pada sebelumnya. Dan X1 kali X2 adalah 2 kali 3, 6. Sama dengan jawaban ketika kita menggunakan rumus. Nah, bentuk ini akan kita kembangkan untuk persamaan kubik misalnya atau persamaan suku banyak yang lain. Kita masuk ke persamaan kubik. AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D sama dengan 0. Ini adalah bentuk salah satu persamaan suku banyak yang berpangkat 3. Nah, tentu akar-akarnya ini juga ada 3. Terserah ya akar-akarnya rasional atau bukan rasional. Atau malah akar-akarnya real atau tidak real. Bagaimanapun hasilnya itu, ketika kita jumlahkan atau kita kalikan akan tetap sama dengan rumus yang sudah ada nanti. Nah, akar-akarnya ini berarti ada 3. Kita misalkan X1, X2, dan X3. Nah, kemudian kita cari penjumlahannya. Yang pertama,
X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan penjumlahan akar-akarnya ini. Rumusnya tetap min B per A. Dimulai dari rumus minus. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita kalikan sepasang-sepasang, kemudian kita jumlahkan. Berarti kalikan X1, X2, X1, X2 tambah X1, X3 tambah X2, X3. Nah, rumusnya C per A. Jadi min B per A, C per A. Kemudian perkaliannya langsung ketiga-tiganya sekarang. X1, X2, X3 adalah min positif, min lagi. Min BC D per A. Nanti contoh soalnya akan kita ketemukan untuk ini. Yang kita coba persamaan suku banyak berderajat 4. Bentuk umumnya kan AX pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E sama dengan 0. Nah, akar-akarnya ini berarti ada 4 buah ya. Akar-akarnya ini ada 4 buah. X1, X2, X3, X4. Nah, kita pakai pola yang untuk persamaan kuadrat dan persamaan kubik. Kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan, kamu tentu sudah tahu, min B per A. Kemudian kita kalikan sepasang-sepasang, baru kita jumlahkan. Berarti X1, X2 tambah X1, X3 tambah X1, X4 tambah lagi X2, X3 tambah X2, X4 tambah lagi X3, X4. Nah, sudah semua kali maksudnya ya. Sudah semua ini berpasangan ya, tidak ada yang tinggal ya. Sama dengan min B kemudian positif C per A. Kemudian kita ambil yang tiga pasang ya. Tiga bagian maksudnya. Berarti X1, X2, X3 tambah X1, X2, X4 tambah kemudian X1, X3, X4 tambah X2, X3, X4 sama dengan min B, C, min D per A. Nanti polanya ini kamu tentu tahu menggunakan kombinasi ya. Nah, kemudian terakhir empat-empatnya dikalikan X1, X2, X3, X4 min B, C, min D, E ya. E per 4. Nah, itu untuk berpangkat 4 tadi. Nah, berpangkat 5 tentunya kamu sudah akan tahu menguraikannya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, hal-hal yang perlu kamu ingat dari aljabar ya. Dari aljabar yang pertama, ya, yang perlu kamu ingat waktu belajar aljabar bahwa alfa kuadrat tambah beta kuadrat adalah alfa tambah beta kuadrat kurang 2 alfa beta. Sebenarnya ini hanya menguraikan rumus dari alfa tambah beta kuadrat menggunakan segitiga Pascal. Nah, pola ini akan kamu pakai ketika misalnya 3 buah akar-akarnya alfa, beta, dan gamma dipangkat 3 kan. Karena nanti kan soal sangat variatif. Nah, kalau ini sudah kita dapat waktu SMP, bagaimana misalnya jika alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Ikuti aja pola ini. Kita ambil dua-dua suku ya. Kita ambil dua-dua suku. Nah, ini tadi sudah diperoleh rumus yang ini. Alfa tambah beta kuadrat kurang 2 alfa beta. Kemudian ini sudah tambah
gamma kuadrat. Nah, kemudian ikuti lagi pola yang ini untuk menyelesaikan bagian ini dan ini. Anggap aja ini A. A kuadrat tambah gamma kuadrat. A kuadrat tambah gamma kuadrat. Gunakan pola ini berarti A-nya tadi alfa tambah beta kan? A tambah gamma kuadrat kurang 2, kemudian kalikan ini dan ini. 2 alfa tambah beta kali gamma. Nah, ini sudah selesai kita uraikan dengan ini. Yang belum kita tulis tentunya ini tadi ya, kurang 2 alfa. Nah, kalau kita rapikan ini alfa tambah beta tambah gamma kuadrat, ini kita rapikan kurang, ini dulu saya tulis ya, 2 alfa beta, lalu ini kurang lagi 2 alfa gamma, kurang lagi, ini kita kalikan ke sini lagi, kurang 2 beta gamma. Sehingga rumus dari alfa pangkat 2 tambah beta pangkat 2 tambah gamma pangkat 2 adalah ini. Nah, karena sering nanti dipakai ketika menyelesaikan soal yang lebih rumit ya. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui, misalnya rumus-rumus nanti atau yang berkenan ke sana, atau aljabar apa yang perlu untuk kita kuasai ya. Misalnya alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 ya. Alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3. Nah, kemudian ini ingat, ini adalah alfa tambah beta pangkat 3 kurang 3 alfa beta kali alfa tambah beta. Nanti kalau ditanya ini jadi tugasmu saja menguraikan. Nah, bagaimana menguraikannya ini, gunakan aja seperti pola yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau waktu SMP seper alfa tambah seper beta apa? Kita kali silang aja ya. Alfa tambah beta per alfa kali beta. Tujuan mengali silang kan sebenarnya mencari apa? Membuat penyebutnya sama. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ditanya seper alfa tambah seper beta tambah seper gamma. Nah, ikuti lagi pola yang ini. Kita selesaikan satu-satu ini dulu. Ini adalah sudah dapat tadi yang di atas. Alfa tambah beta per alfa beta tambah 1 per gamma. Lalu kita kali silangkan lagi, sama dengan kali silang alfa kali ini dulu, alfa beta kali 1 kan alfa beta. Ini sudah selesai, tambah kita kali silang alfa kali gamma, alfa gamma tambah beta gamma per, nah penyebutnya sudah sama, alfa beta gamma. Jadi rumusnya ini adalah ini. Baik, kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Oke, contoh yang pertama. Baik. Contoh yang pertama, ini persamaan kubik. Nah, persamaan suku banyaknya 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 8x tambah 3 sama dengan 0. Akar-akar penyelesaiannya ini kita sudah ketemu kemarin di persamaan suku banyak atau pengantarnya di teorema faktor. Nah, bisa kita cari akar-akarnya ini, nanti ada 3, x1, x2, x3. Nah, akar-akarnya bisa jadi rasional, irasional, real, atau tidak real. Ya. Nah, tanpa mencari akar-akarnya ini, menggunakan persamaan suku banyak pada pelajaran sebelumnya, bisa kita cari x1 tambah x2 tambah x3-nya ini adalah min B per A. Min A-nya 2, B-nya 3, C-nya min 8, D-nya 3. Berarti min 3 per 2.
Nah, kemudian kalau ditanya X1, X2 tambah X1, X3 tambah X2, X3, rumusnya adalah C per A. C-nya adalah minus 8 per 2 minus 4. Nah, kemudian kalau ditanya X1, X2, X3 adalah minus D per A. D-nya 3 minus 3 per 2. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua. Ya. Contoh yang keduanya, jika akar-akar persamaan suku banyak 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 4x tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa, beta, gamma. Ya, alfa, beta, dan gamma. Yang ditanya misalnya adalah seper alfa tambah seper beta tambah seper gamma. Yang ditanya yang pertama, seper alfa tambah seper beta tambah seper gamma. Kalau kamu tidak hafal rumusnya, ya kamu uraikan lagi seperti yang saya buat. Tetapi tadi sudah saya buat turunan daripada rumusnya, maka ini menjadi alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma ya, per alfa beta gamma. Sedangkan alfa beta tambah alfa gamma tambah beta ini, apa rumusnya tadi? C per A. Kan gitu ya, di persamaan suku banyak kalau berpangkat 3, kan C per A tadi rumusnya. Saya buat C per A. Atau langsung bilangannya pun boleh kamu cari. Kemudian alfa beta gamma atau perkalian akar-akarnya adalah min D per A. Itu kalau berpangkat 3 ya. Min D per A. Nah, penyebutnya kita coret. Nah, tinggal minus C per D. Berarti minus C-nya di sini A, B, C 4 per D-nya adalah 2. Hasilnya berapa? Minus 2. Oke. Nah, pertanyaan yang keduanya begini. Yang ditanya alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat. Nah, gunakan aja lagi rumus yang sebelumnya. Rumus yang sebelumnya tadi kita sudah punya di sini, ini ya. Oke, ini berarti alfa tambah beta tambah gamma kuadrat kurang 2 alfa beta, atau 2 gini saja, kurang 2 kali alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma. Ya, itu tadi rumusnya di sini ya. Oke, kalau kita keluarkan faktor minus 2-nya. Nah, sedangkan ini adalah alfa tambah beta tambah gamma adalah di yang berpangkat 3 ya. Alfa tambah beta tambah gamma adalah min B per A. Berarti min B-nya berapa tadi di soal? B-nya 3, A-nya berapa? 2. Pangkat 2 kurang 2 kali alfa beta beta gamma tambahkan ini, rumusnya adalah C per A. C-nya berapa di sini? 4, A-nya 2. 4 per 2. Hasilnya adalah 9 per 4 dikurang 4. 9 kurang 16 per 4. Minus 7 per 4. Itulah jawaban untuk soal ini. Nah, kamu akan mungkin akan tahu ketika ditanya misalnya seper alfa beta tambah seper beta gamma tambah 1 per alfa gamma. Saya minta kamu melanjutkannya dan menyelesaikannya. Nah, kemudian satu lagi, kamu akan menyelesaikannya, menguraikannya alfa tambah beta tambah gamma kali alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma.
berapa hasilnya. Baik, saya pikir tidak mudah. Yang penting di sini sebenarnya pintarnya kamu untuk mengolah aljabar yang sudah kamu kuasai. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.